Hi, Josine is here. Have you been waiting for us? I hope you have. And speaking of which, we are going to continue again our study. And in this study, we are focusing on basic English grammar. And specifically, for preposition, we are going to talk about on, under, next to, in front of, behind, opposite, below, and above. Jadi kita akan belajar kata depan untuk beberapa contoh preposition di bawah ini. Oke, kita akan bahas satu persatu bagaimana konteksnya sehingga kalian bisa memaksimalkan penggunaan preposition ini dalam kalimat dengan baik dan benar. So, let's get started. Pertama-tama pengertian dan fungsinya terlebih dahulu dari preposition. Dalam bahasa Indonesia, preposition ini diartikan kata depan. Dan ini berfungsi bergabung dengan kata benda maupun kata ganti lainnya. Nah, fungsinya itu untuk memberikan keterangan waktu, tempat, ya, maupun cara dan sebagainya. Contohnya di sini ada kata table, bukan artinya kelas ini, tapi meja. Oke, on the table, maka di atas meja. Oke. Ya, contohnya di situ, table, meja, on the table, di atas meja. Nah, maka catatannya adalah kata on ini menjelaskan kata benda table. Kalau berdiri sendiri, maka menjadi noun. Tapi kalau bergabung diawali dengan preposition, maka menjadi prepositional phrase. Kemudian, untuk konteks preposition itself, ada beberapa. Yang pertama, itu adalah on. Yakni artinya di atas. Di atas tetapi menempel. Gitu. Jadi seperti ini. Nah, ini, on. Menempel di atas sebuah permukaan. Contohnya, on the table, di atas meja. On the plate, di piring. On the ground, di atas tanah. Okay? So, for example, we put rice on the plate. Jadi kita letakkan nasinya di atas piring, gitu. Kemudian menempel di atas. Nah, menempel di atas itu misalnya ada permukaan nih di sini, ada menempel nih di sini. Nah, ini katakanlah ada tembok ya, di sini tembok, lalu kemudian dia menempel di sini. Lukisan, pajangan, display dan segala macamnya itu menempel di sini. Atau ini ada pintu, kemudian kita kasih pajangan di sini. Oke. Nah, seperti itu kita tetap gunakan on juga. On the wall. On the door. Ya, di dinding dan juga on a door, di atas kendaraan selain mobil. Jadi setiap kendaraan di mana kita bisa melakukan mobilitas, kita berjalan seperti itu kita pakai on. On the train, di kereta. On a bus, di bus, seperti itu. Contoh dalam kalimatnya, finally we could get on the train. Finally we could get on the train. Akhirnya kita bisa naik kereta. Did you hang your clothes on the door? Apakah kamu menggantung pakaianmu di pintu? Seperti itu. Kemudian, I stay on the second floor. Aku tinggal di lantai 2. Jadi ada kata on the second floor. Oke ya, got it? Oke, great. Kemudian selanjutnya, setelah on, kita pahami under, di bawah. Contohnya, what are you doing under the table? Apa yang kamu lakukan di bawah meja? Nah, di sini nih. And then, we were taking a rest under the tree. Nah. Okay, so we were taking a rest under the tree. Kita beristirahat di bawah pohon. Nah, itu juga penggunaan konteks under. Kemudian, penggunaan konteks next to. Next to itu artinya di samping. Oke ya, seperti beside. In front of itu artinya di depan. Behind artinya di belakang. Contohnya, I don't want to sit next to or beside him. Aku tidak mau duduk di sampingnya. Kemudian, don't stand up in front of me. Jangan berdiri di depanku. Kemudian selanjutnya, there is someone behind you. Ada seseorang di belakangmu. Oke, got it. Oke ya, jadi di sini tinggal dihafalkan saja. Next to boleh pakai beside,
kemudian in front of, dan behind. Kemudian selanjutnya, opposite. Jadi opposite itu artinya berlainan atau berseberangan. Nah, ini jarang dipakai tapi penting banget. My house is opposite the shoe store. My house is opposite the shoe store. Rumahku berseberangan dengan toko sepatu. Kemudian selanjutnya ada above. Contohnya, the lamp is above the table. Nah, ini artinya di atas, kemudian tidak menempel. Oke, misalnya di sini ada the lamp above the table, tablenya di sini. Nah, oke ya. Maka ini tidak menempel. Maka kita gunakan above. Or, the pictures are above the shelves. Lukisannya di atas rak. Oke, mungkin itu saja yang bisa Justin jelasin berkenaan dengan materi preposition untuk video ini. Kita akan ketemu lagi di video yang lain dan kita akan juga bahas preposition yang lain. So, see ya, international and sociable people. Bye then. Dadah!